Kak Putri. Assalamualaikum Kak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, bagaimana nih kabarnya Kak Putri? Sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat dong. Oke, Gimana kabarnya Mas Doni juga? Alhamdulillah. Selalu sehat dan harus sehat nih. Alhamdulillah. Oke, sekarang di konten kali ini kita akan membahas tentang jurusan IT atau jurusan kita informatika nih, teknik informatika, teman-teman yang tahu. Oke guys, beberapa menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Kak Putri. Kak Putri merupakan mahasiswa dari Universitas Alma-Ata Yogyakarta dan sekarang semester berapa, Kak Putri? Semester tua ya, bisa dikatakan semester tua nih. Semester 2 ya, udah. Kak Putri ini satu kelas sama saya di Universitas Alma-Ata dan sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang misalkan teman-teman tertarik dengan jurusan IT. Apa sih jurusan IT itu? Kita belajar apa aja di sana dan pusing nggak sih jadi anak IT gitu? Di beberapa menit ke depan kita akan membahas itu dengan konsep ngobrol santai bersama Kak Putri. Oke, kita langsung saja ke pertanyaannya, Kak Putri. Ini ada beberapa pertanyaan dari Oke, teman-teman. Nanti Kak Putri jawab berdasarkan pengalaman Kak Putri aja. oke, oke. Oke, nih ada yang nanya nih, Kak ceritain dong pengalaman pertama Kakak kenapa pilih jurusan IT. Nah, ada yang nanya nih, gimana tuh Kak? Oh, waduh, kalau ngebahas soal pertama masuk IT itu memang panjang ya, gitu. Apalagi kita dari, maksudnya dulu pasti, sekarang apalagi anak-anak SMA pasti udah mikir mau kemana dan mau sekolah lagi jurusan apa gitu. Ya, yang notabene aku sendiri nih, sesuai pribadi aku nggak pernah nih kepikiran masuk IT sama sekali. Tapi memang ada lain hal yang mengharuskan untuk masuk IT. Jadi mau nggak mau masuk IT. Awalnya cukup kaget ya, yang nggak pernah mendapat istilahnya itu suatu hal yang baru untuk dipelajari. Tapi seiring berjalannya waktu yang mungkin sudah hampir 3 tahun ini, kalau udah dijalanin kayak, oh ternyata kalau dijalanin dan kita mau belajar, itu ternyata bisa gitu. Jadi sebenarnya jangan pasti mikirnya, wah masuk IT nih mata kuliah yang dipelajarin susah-susah nih gitu. Kayaknya nggak ada deh di hidup ini yang nggak susah ya kan Mas? Jadi kayak kita harus itu aja, percaya bahwa kalian mau masuk dimanapun, yang penting dari diri kalian sendiri. Jadi kalau tanya aku gimana awalnya masuk IT, ya seperti mahasiswa pada umumnya gitu, yang mungkin memulai mempelajari hal-hal baru. Gitu sih. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, pas SMA, Kakak SMA atau SMK? Kebetulan SMA. Oke, SMA-nya jurusannya apa nih Kak? IPA atau IPS atau bahasa nih? Waktu SMA kebetulan saya IPA, saya anak IPA. Oke. Nah, dari jurusan IPA nih, apa sih tantangan tersendirinya ketika kakak tuh mengambil jurusan informatika yang katanya tuh nanti yang jurusan IPA nanti berat nih bersaing dengan jurusan SMK yang udah udah pelajarin komputer dari SMK gitu. Tantangan kakak sebagai anak IPA yang ngambil komputer tuh gimana? Bagus nih ya pertanyaannya. Sebenarnya banyak tantangannya, apalagi dari kita yang SMA nih, SMA-nya jurusan IPA. Tapi di jurusan IPA itu kan pasti mempelajari matematikanya jauh lebih banyak nih. Agak terbantu sedikit sebenarnya. Oke. Kalau dibilang tantangan terberatnya sih untuk belajar hal barunya itu ya, karena ketika mungkin kita di SMA itu lingkup belajar teknologinya atau
Kalau anak SMA bilang IT-nya bilang tuh ya cuma mungkin belajar Word, Microsoft Word gitu, Excel gitu-gitu doang kan. Tapi ketika kita masuk ke jurusan informatika, yang kita pelajarin bukan itu gitu. Yang kita pelajarin lebih bervariasi dan lebih mengkerucut gitu. Jadi kalau ditanya tantangan sih lebih pastinya memulai belajar barunya itu sih. Kalau dari saya sendiri. Oke. Nih ada yang nanya lagi. Sebelum kita bahas lebih lanjut nih tentang pembahasan ini, ada yang nanya jurusan teknik informatika itu apa sih Kak? Nah ini sebelum kita lanjut lebih dalam nih. Jurusan informatika itu apa? Ada yang nanya gitu nih. Jurusan informatika itu sebenarnya kita nggak bisa nge-spesifikin gimana ya, karena ada kayak sistem informasi, terus ada teknik komputer, ada teknik informatika gitu, ada teknik informasi juga pun ada gitu. Jadi sebenarnya mereka itu dalam satu lingkup yang sama mempelajari tentang perkembangan teknologi yang ada, tetapi mungkin ada bagiannya masing-masing gitu. Kalau teknik informatika di dalamnya ya mempelajari tentang komputer, jaringan, terus pemrograman, developer gitu-gitu. Jadi kalau menurut saya kalau teknik informatika itu apa? Sebenarnya ya kalian mungkin secara garis besar tahu artinya. Tetapi mungkin kalian bingung kali ya, apa sih bedanya gitu kan? Kalau bedanya mungkin ada beberapa mata kuliah yang ada di teknik informatika nggak ada di sistem informasi. Tapi mereka, tapi itu semua berkesinambungan gitu. Itu sih. Oke. Oke, jadi itu ya guys ya. Sebelum kita lanjut lebih dalam, tadi itu jurusan informatika itu apa udah dijawab sama Kak Putri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Sesuai dengan tema kita, pusing nggak sih jadi anak IT itu? Nah, yang perlu kita ketahui nih Kak Putri, kita pelajarin apa aja sih di jurusan informatika nih sebelum ini pusing nggak sih jadi anak informatika? Waduh, pertanyaannya itu ya. Kalau ditanya pusing atau enggak, iya. Kalau ditanya pusing atau enggak, kayaknya semua mata kuliah itu pusing gitu. Kayak nggak hanya program studi saya yang mempelajari tentang informatika gitu, tapi kalau saya sendiri, saya pribadi menyikapinya pusing nggak? Ya pasti pusing, tetapi kan per individu itu tahu ya batasan dirinya masing-masing itu bagaimana. Terus tahu apa yang harus dilakukan untuk memperminim pusingnya itu per individu pastinya tahu. Jadi kayak gitu sih, kalau ditanya pusing atau enggak pasti pusing. Nah, kita pelajarin apa aja sih Kak di informatika itu misalkan dari semester 1 kita belajar apa gitu. Ini ada yang nanya nih, kita katanya di informatika itu full coding gitu. Tapi sebenarnya yang enggak ya Kak Putri ya. Enggak coding dulu gitu. Kita pelajarin apa aja nih Kak di informatika? Ya, ini juga sih pasti banyak yang mikir bahwa masuk informatika itu selalu bisa coding. Dulu saya juga mikir kayak gitu, sama. Jadi kayak berarti informatika itu pasti saya bisa bikin aplikasi, pasti saya bisa diajarin bikin aplikasi, bisa ngehack gitu. Pasti kan di pikiran mereka, di pikiran teman-teman semua kan pasti kayak gitu. Tapi setelah mengetahui bahwa ternyata informatika atau dunia teknologi ini tuh sangat amat luas gitu. Sebenarnya ya walaupun kita mempelajari itu, kita tetap mempelajari itu. Kalau ditanya kita dapat apa, ya kita dapat mempelajari itu kayak cara membuat website, terus habis itu enggak hanya itu kita juga belajar digital marketing juga, terus habis itu belajar tentang jaringan juga gitu. Jadi kalau apa aja yang dipelajarin pasti ya lingkupnya di dunia teknologi, tetapi sangat amat luas gitu. Jadi jangan hanya dipikir kalau
masuk informatika pasti pelajarannya coding semua. Ya walaupun tidak memungkiri sih pasti ada gitu karena ya itu salah satu komponennya kan. Kalau bisa dikatakan kan itu salah satu komponennya. Tapi nggak usah takut gitu, nggak bisa gitu. Oke. Emang sih ya guys ya, teman-teman yang misalkan sekarang mau, kebetulan ya sekarang tuh masa-masa kita pendaftaran SBMPTN atau mandiri. Nah yang perlu teman-teman ketahui itu kita kalau memutuskan untuk ngambil jurusan informatika ya mau nggak mau kita harus ketemu coding itu. Tapi teman-teman nggak usah takut, nanti kita ini kok banyak dosen-dosen yang baik, teman-teman yang untuk sharing gitu. Jadi jangan takut teman-teman. Oke nih, ada yang nanya nih, Kak, kasih alasan dong. Kan sekarang saya masih SMA. Nah, kasih alasan dong kenapa saya harus pilih teknik informatika. Nah, ini ada yang nanya nih, kenapa sih? Apakah prospek kerjanya itu bagus atau apa gitu? Sebenarnya kalau ditanya kenapa harus masuk informatika, yang pertama tanya diri sendiri dulu ya. Biasanya anak SMA itu waktu mau masuk kuliah mereka pasti bingung gitu. Sebenarnya aku nih mau masuk apa sih gitu. Terus aku ini punya basic di mana dan apa yang bisa dikembangin gitu. Kalau ditanya kenapa harus masuk informatika, kalau kalian nggak hanya tertarik ya dengan dunia teknologi saat ini, kalau kalian tertarik dengan dunia desain, nah, kalian juga bisa masuk informatika. Terus dunia videografi gitu juga bisa. Jadi itu masuk multimedia dan lain-lain. Jadi kalau ditanya apa sih Kak, kenapa nih kita harus masuk informatika? Yang pertama, kalau kalian minat dan kalian mau belajar, gak ada salahnya. Tapi kalau ini perlu digarisbawahi, nggak ada yang ikut-ikutan ya. Aku mau masuknya biar keren gitu. Biasanya kan anak teknik tuh keren. Nggak ya, karena kalau kecuali kalian kayak begitu, tapi kalian mau mempertanggungjawabkan itu dengan usaha yang keras ya boleh-boleh saja sih. Tapi kalau enggak ya mending kalian istilahnya masuk ke sesuai dengan bidang yang kalian mau. Kalau jujur saya dulu kan nggak mau nih ke informatika, tapi karena keadaan yang mengharuskan saya untuk masuk informatika, jadi saya mau nggak mau harus belajar gitu. Jadi kalau memang terpaksa masuk informatika, ya cara yang paling mudah itu belajar sih. Oke nih Kak, ini ada pertanyaan menarik nih dari teman-teman. Kan kakak tadi bilang kakak tuh dari SMA, itu cara beradaptasi untuk misalkan dari ada teman-teman dari SMK, ada teman-teman dari yang memang dari backgroundnya IT kan sebelumnya. Cara beradaptasinya tuh gimana? Kita di SMA pelajarin IPA, IPA di sana kimia, fisika, matematika gitu, nggak pernah yang kita fokus ke IT-nya sendiri. Nah, cara beradaptasinya itu gimana Kak? Cara beradaptasi dalam hal belajar hal baru IT-nya ya? Iya. Kalau saya pribadi untuk beradaptasi pastinya perlu effort ya, karena ya sebenarnya sesuatu tuh perlu effort sebelumnya gitu untuk kalau kita udah nyemplung sekalian basah gitu, ya nggak setengah-setengah gitu. Mungkin belajar, cari temen yang pertama, cari temen belajar yang menurut kalian asik gitu, yang menurut kalian bisa kalian tanyain. Kalau memang kalian punya teman banyak nih, terus kalian bingung, kalian jangan lupa coba-coba. Maksudnya coba-coba di sini tuh yang kalian dapat dari teman-teman kalian. Kalau kalian nongkrong nih, kalian dapat bahasan dari teman-teman kalian yang lulusan SMK, bertukar pikiran. Terus kalian coba, bener nggak sih apa yang dikatain sama temen aku itu? Terus kalian coba nih, terus kalian cari tahu. Sebenarnya sekarang karena informasi di internet itu banyak dan luas, gitu, kalian bisa mempergunakan itu dengan baik sih kalau menurut saya. Jadi nggak ada alasan nggak bisa gitu sebenarnya. Hanya ya walaupun perlu effort lebih, penting mau belajar gitu.
Oke. Intinya teman-teman tuh, apa ya, mau belajar gitu. Teman-teman mau jurusan IPS, IPA, atau bahasa, bahkan di SMA-nya atau, aliyah, teman-teman dari aliyah misalkan, yang tidak pernah fokus, belajar IT, itu teman-teman yang penting mau belajar dan, yang penting ya niat gitu ya, Kak, ya, niat buat belajar. Nah, ini ada yang Ya, nanya lagi benar, nih, benar. ada yang nanya, kan di IT atau di jurusan teknik informatika itu ada beberapa fokus ya, Kak, ya. Kak Putri itu fokus ke mana sih dan kenapa gitu? Misalkan ada yang coding, ada yang multimedia, ada yang misalkan buat web dan lain sebagainya. Nah, Kak Putri itu, tertariknya ke mana dan kenapa gitu? Oh, oke, ini pertanyaan agak sulit nih ya buat saya. Karena untuk saya sendiri, karena memang apa ya, kalau ditanya seperti itu, ya mungkin saya memang, kalau untuk bukan nggak bisa, tapi, kalau untuk ke arah yang multimedia yang seperti desain, videografer, apa namanya, video editor begitu-gitu, saya memang agak minim ya dalam hal berkreativitas seperti itu. Jadi saya lebih ke eksak gitu loh. Kayak lebih jadi kalau untuk, ditanya seperti itu ya memang saya mengarahnya ke kayak, coding dan walaupun saya masih belajar ya arahnya pasti ke situ kayak pembuatan website dan lain-lain gitu. Karena saya tahu kapasitas diri saya gitu, jadi kreativitasnya tuh kurang gitu. Jadi kalau dipaksain tuh makin nggak bisa mikir. Jadi mencari yang, istilahnya saya bisa belajar, lebih ke arah situ sih. Oke. Ini. Ini ada yang nanya lucu nih, Kak. Ada yang pertanyaan yang lucu banget, itu, Kak, kenapa sih jurusan IT itu sering dikira sama masyarakat bisa segalanya gitu? Istilahnya kita bisa perbaikin AC, perbaikin kipas angin, perbaikin listrik gitu. Seakan-akan kita pelajarin semua gitu, padahal enggak ya, Kak, ya. Kita pelajarin ini. Iya. Sebenarnya pertanyaannya ini, apa, ini berhubungan dengan pertanyaan yang kita pelajarin apa aja gitu. Jadi jawab aja, Kak, ini. Iya, itu, salah satu pengalaman pribadi juga sih, kayak, tiba-tiba charger atau headset-nya rusak tuh, yang nyuruh benerin tuh anak IT gitu. Padahal itu nggak berkesinambungan kan, nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Kayak aku mikir, kayaknya aku bukan tempat reparasi deh, gitu kan. Maksudnya anak IT tuh bukan itu kan. Jadi, tapi kadang kita itu karena mungkin berada di lingkungan teknologi ya, jadi orang tuh mengira bahwasanya kita tuh mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan teknologi dan listrik. Entah itu magicom, televisi disuruh benerin, radio disuruh benerin. Tapi memang kalau soal minta tolong dalam hal kayak Microsoft Word, Excel gitu-gitu masih oke gitu. Walaupun tapi ini pribadi saya mau cerita, ketika kita nggak pernah nih belajarin itu. Kayak kita nggak, maksudnya mempelajari itunya itu kayak pengeditan di Word yang kita sebelumnya tuh nggak pernah tahu sebelumnya. Terus ada temen yang tiba-tiba, "Put, anak IT kan," gitu, "minta tolong dong editin ini," gitu. Terus editin apa? Di Word gitu, di Microsoft Word. Terus tiba-tiba secara nggak langsung itu kita tuh cari tahu. Sebenarnya itu ada bagusnya. Jadi kita tuh ternyata kayak gitu, kok nggak bisa ya gitu. Apa ya yang salah kok nggak bisa. Nah, itu kan salah satu problem solving juga kan. Jadi dengan orang-orang yang minta tolong ke kita itu sebenarnya kita jadi oh ternyata ada loh di Word tuh yang fungsinya untuk ini kayak Put ini kok nggak bisa sih kok spasinya jadi gede-gede kenapa gitu. Nah secara nggak langsung kita kayak mana coba lihat terus akhirnya kita jadi tahu kalau pertanyaan-pertanyaan tentang lingkup IT mungkin kita bisa sambil belajar ya istilahnya kan kayak gitu. Tapi kalau untuk yang aneh-aneh nih kayak benerin charger disuruh benerin charger itu
mohon maaf saya bukan tempat reparasi gitu, tempat yang paling jadi parah tuh Kak Putri ini apa? Yang paling parah tuh saya pernah di ini, Kak bisa hack WA ini enggak? WA oh WA iya, mantan saya gitu. Terus oh iya ya, itu saya juga bisa pernah sih. Saya pernah juga nggak sih? mengalami itu. Oh, Bisa itu nggak bisa tahu nggak cowok saya lagi DM-an sama siapa? Saya nggak tahu. itu mungkin langsung ini ya teman-teman ya kalau misalkan mau lihat WA mantan terus IG mantan itu langsung hubungin CEO-nya langsung ya, Mark Zuckerberg gitu. Oke, nih ada Ya pertanyaan kalau nggak dari langsung tanya orangnya. kenapa? Kalau nggak langsung tanya orangnya gitu. Pinjam HP-nya gitu. Canggung mungkin nggak? Kan mantan nggak? Oh iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Mirip sih dengan pertanyaan yang awal-awal. Ini dari Dava Nugraha. Nah, ini ada yang apa jurusan yang mirip seperti teknik informatika, tapi bisa dimasuki seseorang dengan jurusan IPS. Sebenarnya pertanyaannya, apakah jurusan IPS itu bisa masuk di informatika? Gitu. Oh, teman kita pun ada loh yang dari jurusan IPS. Jadi sebenarnya kembali lagi ya saya bilang dari manapun, dari jurusan apapun itu sebenarnya bisa masuk informatika. Nggak harus kalian dari SMK yang kejuruannya itu TKJ, multimedia dan lain-lain gitu. Karena menurut saya segala sesuatu tuh ya Kak, kalaupun kalian masuk kuliah, memutuskan untuk kuliah ya kalian harus menanamkan ke diri kalian kalau kalian tuh mau belajar dari nol. Segala sesuatu itu kan harus belajar dari nol ya. Yep. Kayak walaupun kita tahu ilmunya atau kita udah mempelajari sebelumnya, tapi tetap aja gitu. Kita harus belajar dari nol dasarnya dulu gitu. Jadi menurut aku kalau ditanya IPS bisa nggak masuk? Bisa dong. Semuanya tuh sebenarnya semua jurusan bisa. Jadi yang penting tuh kalian mau atau enggak, kalian mau berusaha atau enggak dan mau belajar atau enggak. Itu sih. Yang paling penting itu mau belajar. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih yang cukup menarik untuk dijawab dari Kak Sri Yuliani. Kak Putri, seperti apa sih tugas mahasiswa teknik informatika? Nah, sehari-hari kita nih ditanya nih Kak. Waduh, tugas nih. Tugas kita tuh tergantung ya, yang pertama tergantung mata kuliah. Mungkin karena kita itu sebenarnya informatika itu kan harus banyak praktek. Kalau menurut saya, jadi informatika itu semakin banyak teori tanpa dipraktekin, ya kalian cuma dapat istilahnya 10 atau 20%-nya gitu. Jadi kalau ditanya tugasnya seperti apa ya tugas pada umumnya. Cuma kadang kita ada project-project gitu yang mana di dalam project itu pun kita juga dibagi tugas gitu, dibagi yang A bagian dalam UI UX-nya, yang B dalam manajemennya, yang C dalam desainnya. Jadi di dalam informatika itu juga nggak hanya tentang mempelajari satu hal gitu loh, karena menurut saya informatika itu luas dan bisa masuk kemanapun. Gitu. Tugasnya pasti itu ya, pasti sama kok tugasnya sama teman-teman yang mahasiswa yang lain gitu, tapi mungkin kebanyakan project sih, tugas-tugas yang project. Project ya teman-teman ya. Oke, ini dari Kak Talita Dias Aprilia nih. Ada nih nanya, apakah jurusan teknik informatika itu udah dijamin kerjanya? Sebenarnya nggak ada yang ngejamin ya teman-teman ya. Tergantung dari kalian sendiri. Dari menurut Kak Putri itu gimana? Ya benar. Menurut saya itu benar kata Kak Doni tadi. Kayak menurut saya pribadi, di dunia ini tuh nggak ada yang menjamin kita. Tapi diri kita sendiri yang menjamin kita itu bisa atau enggak. Kalau ditanya teknik informatika sendiri itu menjamin nggak dapat prospek kerja atau ya itu tadi ya pertanyaannya, dapat prospek kerja. Sebenarnya kita apalagi di dunia informatika ya, di dunia teknologi itu luas banget. Yang pertama itu kalian harus mau membuka diri dan mau belajar.
kembali lagi kan mau belajar karena Hmm. ketika kita belajar di universitas dan kita keluar untuk cari teman-teman yang dari luar itu, kita juga belajar gitu. Kita juga mau bertanya, kita mau istilahnya sharing dan lain-lain gitu. Yang prospek kerjanya nggak walaupun kita tahu ya prospek biasanya yang dicantumin ketika kita browsing kok apa namanya masuk informatika tuh nanti masuknya apa gitu pasti kan kalau nggak pemrograman develop gitu-gitu web programmer sebenarnya dalam informatika itu luas kalian bisa masuk kemana aja jadi kalau ditanya prospek kerja pasti ada tapi tergantung diri kalian sudah siap belum ada di tempat itu kayak gitu sih. Oh. Karena Jadi nggak ada suatu yang menjamin ya perusahaan Kak Putri itu ya? atau iya, karena suatu tempat itu yang nggak mau dong apa namanya menerima yang dia aja nggak merasa percaya bahwa dirinya bisa gitu. Nah, nanti gimana dong perusahaan yang terima kan nggak mau. Oke, oke. Sebenarnya tergantung teman-teman ya, tergantung teman-teman sebelum kalian ngerasa mau dijamin, teman-teman harus jamin kalian tuh bisa gitu. Jadi dengan cara kalian ya belajar dengan serius, terus cari hal-hal baru dengan cara sharing-sharing ke teman-teman dan memperbanyak relasi tentunya. Nanti kalau urusan kerja itu urusan belakangan lah. Yang penting kita memandaskan diri dulu ya kak ya. Oke, ini ada Iya, yang nanya nih. Ada yang nanya lagi dari Kak Rio Winarno. Apa sih bahasa pemrograman yang digunakan dalam teknik informatika? Banyak banget ya kak ya, coba jawab nih. Banyak banget ya. aduh, banyak banget ya. Kalau ditanya kayak gitu, karena kalau ditanya seperti itu tergantung konteksnya ya kan. Kita mau bikin apa dulu nih? Mau Oke. bikin website atau mau bikin aplikasi apa atau hanya sekedar UI UX-nya aja. Jadi kalau ditanya kayak gitu, mungkin dari saya sendiri ya pasti jawabnya pasti banyak gitu karena kita nggak bisa kayak spesifikin. Kita cuma belajar CSS, PHP gitu nggak bisa karena tergantung dengan konteks yang mau kita pelajarin dan kita Oke. hasilkan. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak. Ini kita udah hampir 30 menit. Nah, itu ada yang nanya tentang itu lebih susah mana antara jurusan-jurusan teknik yang lain, antara teknik sipil, terus teknik elektro, teknik apa lagi nih, teknik apa? Itu lebih susah mana daripada jurusan teknik informatika. Nah, gimana nih menurut Kak Putri? Kalau dari saya sendiri, pasti di setiap jurusan atau program studi itu punya challenge-nya masing-masing ya. Karena nggak mungkin gitu, kita masuk ke jurusan pendidikan aja, itu challenge-nya banyak. Maupun pendidikan SD, MI, atau dan lain-lain tuh pasti challenge-nya ada itu. Apalagi yang teknik itu. Dari mulai teknik sipil, teknik elektro, teknik informatika. Yang mana mereka walaupun teknik tapi berbeda gitu kan kalau teknik yang dipelajarin berbeda tentunya dan pasti kesusahan dan kesulitan mereka juga beda-beda jadi kalau ditanya sulitan yang mana saya kurang tahu ya kalau di maksudnya saya nggak pernah masuk teknik sipil nih saya nggak pernah masuk teknik elektro jadi saya nggak bisa bilang teknik informatika lah yang paling susah enggak juga ketika yang ada apa belum ngerasain ini nih belum ngerasain itu nah itu nggak bisa di gitu jadi kalau menurut saya semua itu pasti ada susah dan mudah kan itu udah satu kesatuan susah dan mudah bisa dan nggak bisa tapi pernah nggak sih Kak Putri misalkan yang pas pertama kali mau ngambil jurusan teknik nih orang tua ada teman-teman yang misalkan udah kuliah duluan itu nganggapnya anak teknik itu susah lulusnya lama gitu ada yang 5 tahun sampai ada yang di DO gitu ya pernah nggak sih? Pernah sih itu pasti karena ya orang tuh mikirnya kan melihat dari pandangan luar ya karena orang di sekitar kita itu nggak tahu kondisi di dalam universitas atau di dalam ketika kita kuliah
Jadi pasti mereka ngelihatnya, oh anak ini nih kok apalagi kita tahu ya anak informatika look-nya kayak gimana gitu. Look-nya santai, terus habis itu kayak nggak ada beban gitu-gitu kan. Jadi kayak mereka, nih sekolah apa sih gitu? Kok dia kayak gitu-gitu aja gitu. Terus yang di rumah aja, yang sebagai develop, yang di rumah aja gitu. Dia kerja apa sih? Kok dia di rumah aja gitu. Padahal mereka mempunyai proyek yang besar gitu. Kadang kita nggak bisa ya nutup mulut orang sebanyak itu gitu. Yang ada kita hanya bisa memfilter telinga kita untuk dengerin yang mana. Kalau ditanya apa namanya, itu pasti banyak. Gini, yakin ambil itu. Nanti kamu lulusnya apa namanya nggak lama, terus nanti langsung dapat kerja gitu-gitu. Ya itu kayak hal biasa sih ya kan. Kalau kita mau masuk kuliah pasti banyak orang kayak gitu. Oke. Memang sih banyak ya kayak yang nganggap jurusan teknik itu nanti lama lulusnya. Kayak pengalaman saya itu ketika saya mau minta izin ya ke bapak atau ibu tuh, kenapa sih mau jurusan teknik? Nanti lulusnya lama gitu. Kayak teman-temanmu yang lain tuh teknik sipil tuh lulusnya 5 tahun, 6 tahun gitu. Tapi yang penting guys tuh sebenarnya kalian jangan dengar itu. Kalau kalian memang passionnya di sana, ya udah kalian seriusin di sana. Gitu. Jangan dengerin kata orang lah. Gitu. Ya sama Oke, nambahin ini sih Kak. Kenapa? Mau nambahin. Kita ketika orang ngomong kayak begitu ya, kalau dari saya sendiri nih, dari pengalaman saya, kita itu nggak bisa bandingin diri kita sama orang lain ya. Karena bunga yang mekar pun walaupun mekarnya sama, tapi proses tumbuhnya tuh berbeda gitu. Ada yang duri dulu, yang tumbuh, ada yang daunnya lebih banyak. Jadi kalau dibandingkan kayak teman kamu tuh lulus duluan loh, kok kamu enggak gitu. Dia nikah duluan loh, kok kamu enggak gitu. Jadi itu hal-hal yang masih kayak masih diwajarkan gitu ya di lingkungan kita. Tapi untuk memprotek diri kita dari yang apa yang sudah saya pelajarin gitu, lebih baik kita tuh fokus sama diri kita dan apa yang kita pengen gitu. Karena kita nggak tahu, kita nggak bisa nge-standar sukses itu ada di mana dan kapan. Karena ada yang cuma dapat uang gaji berapa per tahun itu mereka udah bilang sukses. Ada yang nggak lulus kuliah nih, tapi dia punya penghasilan jauh lebih banyak, itu mereka bilang sukses. Jadi sebenarnya sukses kan itu ya luas ya, jadi nggak bisa kayak gitu. Mungkin ada satu pesan dari guru saya SMP yang bisa mungkin teman-teman pakai juga. Itu guru SMP saya bilang, kamu harus bekerja keras untuk diri kamu, jadi secuil berlian, secuil aja. Itu secuil berlian itu kan kamu harus dipukul dulu, kamu harus dilas dulu, kamu harus dibersihkan dari kotor-kotoran dulu. Tapi kalau kamu udah jadi secuil itu, mau kamu ditaruh di tempat yang paling bawah, ya kamu udah bernilai gitu. Jadi kayak mau kerja dimanapun, kamu udah punya nilai gitu. Itu sih mungkin bisa buat teman-teman buat oh iya ya, aku ternyata bisa gitu. Jadi jangan minder dulu. Oke. Yang paling penting tuh teman-teman harus tanamin dalam diri teman-teman. Standar sukses orang tuh beda-beda ya teman ya. Oke. Nah, ini terakhir nih Kak. Untuk teman-teman yang masih SMA, masih aliyah, yang mau masuk ke kuliah, tipsnya masih ada Bapak. Bentar. Oke, ini untuk yang terakhir nih Kak. Sebelum kita tutup, ini kita mau minta tips ke Kak Putri buat teman-teman yang masih SMA atau sekarang yang mau daftar di Mandiri nih. Kebetulan yang SBMPTN udah mau pengumuman, sekarang Mandiri. Nah, itu apa tipsnya sebelum mereka tuh milih jurusan informatika? Apa kita ini dulu, pelajarin dulu apa gitu? Tips dari kakak tuh gimana? Mungkin tips dari aku selain belajar ya, pasti kan pasti kalau mau mandiri pasti belajar ya, pasti dari mereka juga udah mempersiapkan ini itu. Yang pertama itu
lebih ke apa ya, tanya ke diri sendiri dulu. Apa yang kamu mau, dan kalaupun kamu nggak bisa masuk, istilahnya kamu daftar SBM nih, tapi kamu daftar 2, yang paling kamu pengen tuh yang di nomor 1, tapi kamu ternyata masuk yang nomor 2. Belajar ikhlas gitu. Karena segala sesuatu, kadang kita nggak tahu ya rencana Allah tuh kayak gimana. Jadi kadang kita tuh nggak masuk ke jurusan ini tuh, nggak hanya kita masuk ke jurusan ini, tapi ada sesuatu hal yang bisa kita pelajarin lebih. Gitu. Jadi kalau menurut aku tipsnya itu yang pertama, jangan lupa berdoa, belajar, terus cari tahu, jangan ya digunakan lah ya itu gadgetnya gitu. Pasti kan gadget teman-teman udah bagus-bagus, udah canggih. Terus habis itu nggak mungkin kekurangan kuota juga karena kalian belajarnya daring gitu. Terus habis itu cari informasi gitu yang pengen kalian tahu tuh apa gitu. Terus kalau masuk informatika tuh kayak gini loh. Jadi ada mata kuliah ini. Walaupun kalian nggak tahu mata kuliahnya apa, tapi ya baca aja. Ternyata mata kuliah ini pelajarin ini. Mata kuliah ini mempelajari ini. Jadi kalian udah punya apa istilahnya ya? Punya apa ya? Itu yang maksudnya dari kalian tuh punya bekal gitu, bekal sedikit gitu. Jadi ya walaupun kalian nanti gimana dalam proses belajar mengajar di kuliah, yang penting kalian tuh pokoknya jangan bosen-bosen cari tahu, cari informasi gitu. Karena kita udah canggih nih zamannya gitu. Udah nggak ada alasan gitu kalian nggak dapat informasi gitu sih kalau menurut aku. Digunakan dengan baik sih. Oke. Udah dijawab nih beberapa pertanyaan dari teman-teman tadi, dari pertanyaan A sampai Z, dan kesimpulannya ya teman-teman ya, pusing nggak sih jadi mahasiswa IT? Nah jawabannya tadi tergantung diri teman-teman masing-masing. Nah yang perlu kalian siapkan ya, yang pertama tuh niat, dan yang pertama tuh niat buat belajar. Nah sebenarnya mau jurusan IT, mau jurusan kedokteran, mau jurusan apapun itu, yang penting kalian tuh niat buat belajar. Jadi jangan mikirin pusing atau enggak nih apa gitu. Mending kalian mau belajar dulu, kenalin passion kalian itu di mana gitu. Itu sih yang kesimpulan dari jawaban-jawaban Kak Putri tadi. Nah, oke, sampai di sini kita tadi udah dijawab sama Kak Putri pertanyaan dari teman-teman tadi. Nanti ditonton aja di YouTube Doni Harisandi TV, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe teman-teman. Dan kalau kalian mau request konten apa selanjutnya, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke, Kak Putri, terima kasih nih atas kesempatannya dan atas ilmunya juga. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih sekali ya. Oke, teman-teman yang mau gabung dengan jurusan Teknik Informatika, yang nggak usah ragu. Walaupun kalian bukan dari background IT, ya kalian coba aja lah, kalian kenalin passion kalian di mana. Oke Kak, mungkin sampai di sini ngobrol santai kita. Mudah-mudahan apa yang Kakak sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Gitu. Oke, saya mewakili Kak Putri. Terima kasih juga. Saya mewakili Kak Putri juga minta maaf kalau ada kesalahan kata atau perbuatan. Mungkin sampai di sini bincang-bincang kita pada konten kali ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.